Itu mulut kurang ajar banget sama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak takut matinya bagaimana ya? Ya, barusan mati nih dari Madura. Yang begitu Habib Rizik pulang, saya nggak enak nih mau siarin gambarnya. Mudah-mudahan yang terima tuh ya. Habib Rizik pulang dia pakai sarung tinju. Dia bilang, Habib Rizik pulang, nih udah saya siapin sarung tinju. Kurang ajar banget kan? Dan kemarin, tadi pagi, tadi pagi mati dalam kepala sampai kaki dalam keadaan hitam gosong. Dan ditunggu yang gosong-gosong berikutnya. Hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi. Sampai di mana gue tadi ngomong? Oh ya, Kubilaihan Genghis Khan mengirimkan surat kepada alim ulama zaman itu untuk bergabung dengannya, gitu ya. Ayo gabung dengan kita, dapat jabatan, dapat kekuasaan. Nah, ulama yang model seperti ini kebeli lah sama Genghis Khan. Apa akibatnya? Genghis Khan memberikan senjata kepada ulama-ulama yang model seperti ini, dan yang ulama ini enggak merasa bersalah dalam membunuh ulama yang saleh yang berada dalam siratal mustaqim. Apa kejadiannya? Dia gelar pasukan, dikumpulin semua. Ini ulama-ulama yang saleh udah mati semua. Yang berani menegakkan kalimatullah udah mati, udah wafat semua, udah syahid semua. Dikumpulkan, yang sisa kemudian dikasih pedang, tapi bukan diberikan pedangnya, sekaligus ditebas lehernya. Dan pada saat yang sama seluruh pasukan Tartar udah siap dan membantai semua umat Islam di Baghdad sampai Khurasan. Dan merasa hebat dia ini, ya, merasa hebat karena ditaklukkan sama Mongol. Apa berikutnya? Kekuatan yang ada di Jawa Dwipa, yaitu Pulau Jawa. Maka datanglah mereka, sebelumnya mengirimkan utusan. Biasa. Utusan surat untuk membuat down. Begitu caranya. Islam mengajarkan demikian. Ini politik. Ya. Kenapa sih saya sering ditanya, Ustadz sebagai juru bicara 212, kenapa sering memberikan pernyataan sikap? Jawaban saya, belajar sejarah. Belajar sejarah. Kan emang begitu. Emang begitu, tertulis apa semua emang diajarkan kok. Ya, emang Islam harus intelektual. Diskusi dan tertulis. Nggak mau baru turun ke jalan. Itu pesan Habib Rizik. Turun ke jalan adalah pilihan terakhir dalam menyampaikan aspirasi. Itu ajaran beliau yang kami terima. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kejadian di mana Genghis Khan mengirimkan surat dan utusan, yang terima nekat, Kertanegara. Emang di jalan Kertanegara kadang-kadang nekat orangnya. Kenapa senyum-senyum ente? Hadirin dimuliakan Allah, pada waktu itu siapa namanya, Raja Singosari ya, Kertanegara namanya, menerima utusan dari Uda Kubilai Khan. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara pada waktu itu? Harus bayar upeti. Ini suratnya. Upetinya mana? Harus dibawa ke Kubilai Khan. Harus dibawa. Jadi upeti dari zaman dulu ya, ke situ ya. Sampai zaman dulu ya. Nah, saudara sekalian, luar biasa. Indonesia, waduh, nggak bisa ditaklukkan. Dari zaman dulu, Pak. Dari zaman dulu. Padahal kalau kita buka kitab-kitab zaman dulu, ya, si Kubilai Khan berkata, kalau Jawa ditaklukkan, maka negara-negara lain, maksudnya kerajaan-kerajaan, akan takluk. Ada kerajaan-kerajaan, dan betul di yang di Bangka, di Belitung, semua tempat yang dilalui tunduk. 20.000 sampai 30.000 pasukan dan 1.000 kapal. Coba untuk bayangkan ya, 1.000 kapal. Coba untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa, nggak berhasil tuh. Sebelum masuk 1.000 kapal, ini utusannya dulu, utusannya. Apa yang terjadi pada waktu utusannya datang? Distempel pipinya sama jidatnya gitu, distempel oleh Raja Kertanegara.
Beraninya luar biasa. Suratnya dirobek, boro-boro dikasih upeti, ya, supaya dia mendengar dan kembali, ini penghinaan luar biasa, kembali tanpa kuping. Ya, kembali ke Mongol tanpa kuping. Saya udah catat utusan itu namanya siapa ya? Limbau Tai apa siapa gitu ya? Apa Teng Bengsin apa siapa ya? Hah? Saya lupa. Yang saya ingat pemimpinnya namanya Ike Mas ya, dari suku Uighur. Yang diutus siapa? Saya kemarin lupa itu ya. Ya pokoknya naskah Yuanxi lah. Yuanxi gitu ya. Nah, ini dipotong kupingnya, distempel jidatnya, disuruh pulang. Boro-boro dikasih duit. Marahnya luar biasa. Luar biasa marahnya. Ya. Kalau dikirim pasukan, hancur nggak Singosari? Hancur, Pak. Hancur, Pak. Hancur. Ya. Hancur banget. Pada waktu itu sudah berganti dari Kertanegara ke Adikatwang, Jayakatwang. Ya. Itu datang itu 20 sampai 30 ribu pasukan, dan sepanjang wilayah kerajaan yang dilewati takluk. Ya, kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang pesisir Sumatera, dia lewat Bangka, lewat Belitung, Bilitong, kalau sekarang ya, sekarang Bangka, itu takluk semua. Tujuannya apa? Kerajaan di sepanjang Sungai Berantas waktu itu ya, Singosari, yang nanti luasnya sampai ke sono Sumatera ya. Apa yang terjadi kemudian? Seorang yang sangat lihai melihat, nggak bakal lama nih. Ini nggak bakal lama nih, pasti takluk. Beneran, nggak lama takluk. Ya, ada seorang yang sangat luar biasa namanya Raden Wijaya. Canggih, melakukan kamuflase, pura-pura mendukung. Namun akhirnya dibantai habis-habisan di tengah hutan seluruh pasukan Cina ini. Mongol. Keceplosan dah gua dah. Mongol. Ya. Dibantai oleh Raden Wijaya. Dahsyat sekali taktiknya. Dikasih hiburan, ini teman baik gitu loh. Ya, di tengah pasukan, di tengah hutan yang penuh dengan buah maja, ya, dibantailah seluruh tentara-tentara dari Mongol oleh Raden Wijaya. Dan kemudian Raden Wijaya mendirikan atas nama tempatnya itu buah maja yang pahit, mendirikan kerajaan apa? Majapahit. Dan takluklah Mongol. Bayangkan, Mongol dengan pasukan Tartarnya yang mampu menaklukkan Islam di Baghdad, di Khurasan, sekarang di Irak, di Iran kalau sekarang, tapi takluk di tangan Raden Wijaya. Jaya sekali, luar biasa. Kejadiannya ingat bulan Desember 1292. Tuh dia kejadiannya. Ya, mestinya nih anak-anak nih memperingati hancurnya kerajaan Mongol oleh Raden Wijaya. Peringatin itu, tepatnya selama 7 bulan ya dia menguasain ya, selama 7 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni pulang kampung sono. 1293 berarti ya. Pulang kampung ke Mongol sono, ketakutan semua tunggang langgang. Selama 7 bulan itu. Dia cuma berhasil selama 7 bulan menguasainya. Tapi akhirnya Raden Wijaya menumpas habis semuanya. Wallahu alam apa agamanya belum sempat ditelusuri, ya. Belum sempat ditelusuri. Yang jelas mulai 1400 sekian barulah umat Islam merata di seluruh Indonesia. Tapi kalau Raja Sri Indra Farman itu sudah masuk Islam di tahun 718. Begitu ya, ada dokumennya, ada surat menyuratnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita bangsa yang sebenarnya nggak pernah terjajah. Kan udah dijelasin berkali-kali. Para pakar sejarah berkata, tidak pernah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, tidak pernah. Sumber Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu adalah pidato Bung Karno. Ya, pidato Bung Karno yang berkata selama 3,5 abad. Bung Karno itu seorang orator ulung. Ya, beliau menyamakan selama 3,5 abad dijajah Belanda.
selama 3,5 tahun dijajah Jepang, begitu, ya, ya. Nah ini bukan, ini dasarnya cuma itu. Padahal kalau dibilang Indonesia takluk sama Belanda sejak kapan? Perjanjian Renville, gitu ya. Baru-baru aja, jadi cuma berapa tuh? Pas tahun berapa tuh? 30. Berapa tahun jadi? 12 tahunan ya kurang lebih ya. Allah alam, coba ntar dihitung. Itu cuma sekian gitu loh resminya dijajah Belanda, dan kita nggak mau dikuasai perdagangannya oleh Belanda. Iya. Dijajah secara politik tidak. Dijajah secara ekonomi iya. Dikuasai perdagangan rempah-rempah iya. Mereka menguasai terigu iya. Mereka menguasai gula iya. Mereka menguasai cengkeh dan pala iya. Iya, iya. Tapi mereka menguasai pemerintahan sebagian. Condet aja nggak pernah dikuasai Belanda. Lah memang, kan ada pahlawan di Condet namanya Tong Gendut. Sampai ditangkap sama Belanda, sampai dibunuh, nggak pernah gitu. Ya kan? Tenabang nggak pernah. Kan ada Sabeldi di situ yang ngelawan Belanda. Ya kan? Kemayoran nggak pernah didudukin Belanda. Kan ada Pitung di situ. Ada apa kalau Jiih, ada Jiih di Kemayoran, ya. Marunda nggak pernah ditaklukin, kan ada si Pitung di situ. Dari mulai Rawlong nggak pernah didudukin, kan banyak pahlawan-pahlawan kita, ya. Kampung Melayu nggak pernah, ada siapa di situ? Tuh Bagus Angke yang membangun Masjid Al Atiq, cikal bakalnya itu ya, nggak pernah saudara. Jadi banyak Aceh, coba mana pernah Aceh bisa dudukin, kecuali sebentar saja ketika wafatnya Tengku Umar, dilanjutkan oleh Cut Nyadin, dan tertangkapnya Cut Nyadin akibat pengkhianatan lagi-lagi di Penegoro, sampai hayat di kandung badan tetap melawan Belanda. Mana ada. Jadi jangan diceritakan selama enggak mereka berupaya, iya, sebagian mereka dudukin, iya gitu. Terutama demang-demang yang berhasil dibayar oleh kekuatan Gulden Belanda, gitu. Depok banyak waktu itu, makanya disebut Belanda Depok. Iya, mulai sampai mana tuh? Dari mulain apa ya, Kampung Gedong ke sana tuh, Tanjung Barat. Dari mulai Tanjung Barat, termasuk istri saya gitu loh, kakeknya asli Belanda. Kakeknya asli Belanda, ya, nikah dengan Belanda Muslim, tobat, jadi masuk ke dalam agama Islam, ya, lalu kemudian menikah dengan neneknya istri, dan istri saya itu dia, ya, waktu masih keturunan Belanda, ya, makanya bohai. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi sahabatku sekalian dimuliakan Allah, begitulah, ya. Ini kalau dibilang keturunan Belanda ini digoreng nih. Wow, pantesan lu penjajah, kurang ajar emang. Netizen itu luar biasa dah, ya. Ya paling deh begitu ya. Ya bagus dong, berhasil. Giliran Doos Dekar lu nggak bilang pengkhianat, ya kan? Doos Dekar kan nama Multatuli ya. Apa ya, maaf apa dengan Ki Hajar Dewantoro ya. Suryadi Suroningrat, ya kan dianggap pahlawan ya. Itu yang ngarang lagu Belanda kan, yang ngarang lagu Indonesia Raya kan keturunan Belanda ya. Siapa namanya? Wage Rodulf Supratman. Itu kan keturunan juga, ya. Giliran dia aja boleh. Giliran keluarga kita ada keturunan sedikit, wah pengkhianat, keluarga pengkhianat, ya itulah ya. Memang begitu ya. Memang hukum suka begitulah di Indonesia ya. Tapi yang hukum netizen, ya. Orang sehat-sehat keluar izin dibilang kabur. Memang kurang ajar memang. Alhamdulillah dibelain sama polisi, ya, Polres Bogor ya, mengatakan enggak, kami nggak pernah mengatakan kabur, ya kalian yang mengatakan kabur. Wartawan dan buzzer yang kurang ajar mengatakan, Habib Rizik pulang dengan damai, dengan tertib dan izin, terima kasih. Orang dia lagi ngecek apa, general check up kok, apa tesnya positif negatif. Orang udah sehat terus pulang, udah selesai hasil apa general check up-nya, memulihkan tubuh, gitu kan?
Positif negatif, positif negatif, positif negatif. Karangan bunga lagi, semoga lekas sembuh. Kenapa nggak diumumkan? Nggak usah. Saya usulkan nggak usah. Diumumkan positif, syukurin gitu katanya. Diumumkan negatif, bohong, bohong. Mau bilang apa? Kenapa pulangnya diam-diam? Pulang terang-terangan di bandara salah. Pulang diam-diam salah. Apa maksudnya sih? Maksudnya apa gitu loh? Lo kita lewat belakang, mau lewat depan lu jegat, lewat belakang biar nggak ada kerumunan, salah juga. Dibilang kabur. Itu mulut kurang ajar banget sama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak takut matinya bagaimana ya? Ya, barusan mati nih dari Madura. Yang begitu Habib Rizik pulang, saya nggak enak nih mau siarin gambarnya. Mudah-mudahan udah ada yang terima tuh ya. Habib Rizik pulang dia pakai sarung tinju. Dia bilang Habib Rizik pulang, nih udah saya siapin sarung tinju. Kurang ajar banget kan? Dan kemarin tadi pagi mati dalam kepala sampai kaki dalam keadaan hitam gosong. Dan ditunggu yang gosong-gosong berikutnya. Ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya begitulah kita berhadapan. Namun mari kita akhiri. Mari kita stop gitu loh. Jangan lakukan hal itu. Mari kita ke depan lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Lah Ustadz sendiri bikin 212. Tadi saya ngomong di iNews, walaupun agak terlambat tapi nggak terlambat. Akhirnya saya ngomong. Saya bilang alhamdulillah atas izin Allah dalam 1 bulan itu lebih daripada 100 titik. Dalam 1 bulan lebih dari 100 tempat menceramah itu lebih dari 100 tempat. Ya kurang-kurangnya kalau lagi COVID seperti ini mungkin 90-an. Tapi kalau di total dengan Zoom lebih lagi 100 lagi, lebih banyak bahkan. Dan saya paham banget. Itu sebabnya saya usulkan pada waktu itu apapun yang terjadi reuni mesti jadi. Mau Zoom kek, mau webinar kek, mau kumpul kek. Lalu yang terakhir kita eliminir. Kenapa? Karena kita dalam masa COVID-19 kita patuhi. Surat izin, kenapa? Izinnya dari bulan Juni, kita udah minta izin. Juni, Juli, itu Agustus, kita udah minta izin. Dijawab baru kemarin, tidak boleh. Siap, memang kita maksa. Enggak, memang kita taat hukum. Tetap, nggak boleh. Daerah tuh begitu. Ustadz, kami udah kumpulin duit selama setahun. Apapun yang terjadi, kami harus datang. Ente nggak tahu kan begitu? Aceh berkata kepada kami, Ustadz, kami udah kumpulkan 18 bus. Kami siap turun. Ente nggak tahu kan orang Lombok fanatiknya kayak apa? Ustadz, kami udah siapkan uang untuk sewa 1 pesawat. Coba. Kalau itu umpamanya kita nggak akomodir bagaimana? Medan, masya Allah Medan itu udah siap semua. Medan itu masya Allah datang. Bali yang antum coba ngeri Bali itu semangatnya itu luar biasa. Emang kenapa datang ke Jakarta? Kami mencium bau surga di Jakarta. Coba, antum nggak ngerti itu begitu. Kami yang turun ke jalan, kami yang menyerap aspirasi itu, saudara. Akhirnya kami bilang apa? Nggak bisa. Kalau nggak dibikin ini reuni, ngamuk daerah ini. Mereka rindu dengan Habib Rizik. Mereka cinta dan rindu. Kalau itu gimana? Bikin. Biarkan mereka menatap Habib Rizik langsung dalam Zoom dan mereka boleh bertanya nanti. Begitu akhirnya kita buat. Untuk menjembatani. Kita nih yang di tengah-tengah nih. Yang ini begini. Ya Allah, kejepit mulu tengah-tengah gitu. Kesian dong muka gue udah tua kayak begini. Dari pemerintah kita mesti adopsi. Dari rakyat kita mesti adopsi. Kita mesti cari jalan tengah terbaik supaya nggak ribut gitu. Untuk bandara kan kita udah bilang jangan kumpul. Saya mau datang dari rumah aja, ntar disiarin langsung. Lihat TV apa? Cuma satu, TV One. Nah, kan satu TV One yang menyiarkan, yang lain mana berani? Ya, ayo kan kita bilang kayak begitu. Nah ini kita lakukan besok dengan Zoom. Alamatnya, aduh gimana caranya ya? Ngasih alamat Zoom ya. Lihat Instagram saya atau Facebook saya atau Twitter saya, ya. Mana di handphone dia? Udah ada alamatnya belum? Alamat Zoom-nya. Atau biar gampang, masuk ke Front TV, dah aman. Ya, antum bisa lihat di sana, entah ada alamat Zoom-nya,
klik bergabung di Zoom, ntar di approve atau bagaimana, ntar ada teknisnya, lalu antum usahakan bertanya, ntar saya sebagai host bilang aja gini, jamaah itihadnya gitu. Passwordnya apa ya? Passwordnya apa ya? Sejarah, apalah gitulah ya. Saya hostnya, tapi udah dipesan sama beliau. Yang diutamakan itu adalah para ulama yang jarang atau belum berjumpa atau jarang berkumpul, namun suaranya itu sering syahdu, sering terdengar buat kita. Buya Yahya misalnya, itu mendukung Habib Rizik luar biasa, tapi belum pernah hadir dalam acara. Kenapa? Karena umur dan sebagainya, ada mengingat masa dan sebagainya. Itu orang-orang yang konsisten dalam perjuangan. Kalau beliau hadir di Zoom akan kami berikan kesempatan lebih dulu. Ini saya bilang nih, minta maaf gitu ya. Jamaah Itihad adalah yang langsung bercakap-cakap, insya Allah, gak berani janji, ntar lihat keadaan nantinya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Azan. Belum. Baik. Nah, jamaah sekalian, sebagai penutup menjelang azan, saya udah azan tadi, dengerin. Ya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, saya mau pesan satu. Kita akan terus begini. Nggak akan pernah punya kekuatan, nggak akan pernah punya keputusan. Lemahnya kita. Kekuatan akan dibangun dari sisi ekonomi. Tolong belajar bawa duit ke masjid. Deh, gitu aja saya minta. Belajar bawa duit ke masjid, deh gitu, belajar. Nah, jangan belajar bawa duit ke mall. Ente mau bikin kayak siapa? Hah? Di mall tuh siapa? Yang ada di mall siapa? Bawa duit ke masjid. Gitu. Belanja di bawah tuh banyak. Itu ada di mall. Lempei ada di mall, keripik ada di mall. Lu belanja di mana? Baju juga ada di bawah, madu juga ada di bawah, kopi juga ada di bawah. Ayo, belanjalah ke masjid, gitu loh. Jangan di mall melulu, saudara. Berantakan kekuatan ekonomi umat Islam ini. Kan kita udah hitung 220 juta umat Islam. Sekali gegares, nah gue bilang gegares tuh, keluar tenabangnya deh. Sekali gegares tuh, sekali makan tuh 15.000, 3 kali makan tuh 45.000, kali 220 juta orang, kali 30 hari, 319 triliun. Tiap bulan masuk ke kantong umat Islam. Buat dari makan doang setahun berapa? 3.190 triliun. 2 tahun bebas hutang. Kita nggak mikir ke situ sih, saudara. Belanja, bawa duit tuh ke masjid. Masjid harus punya koperasi dan belanja habis-habisan di situ. Percuma Ustadz, barangnya punya dia juga. Nggak usah ngomong begitu. Yang penting ente keluarinnya di masjid, gitu aja. Di bawah tuh ada apa yang tadi saya lihat? Ada jus, beli. Fresh lagi, nggak ada bahan pengawet. Ada peyek di bawah, beli, borong. Ada keripik pisang, ada susu kambing etawa, beli di bawah. Madu buat kesehatan, madunya madu Lampung yang langka, madu hitam, beli di bawah. Ada yang botol Anda bawa baru, produk Anda sendiri. Cukup minum 2 tablet, bertahan selama 5 hari. Serius. Cuman langka, bawanya cuma 3 biji. Nah, harganya mahal juga ya. Tapi ente boleh beli patungan sama temen. Cepet-cepet gitu. Dan ya, yang udah usia 50, 60, bahkan 70 berdasarkan risetnya 6 bulan nih. Aman. Nggak enak ngomongnya. Nggak enak ngomongnya. Ya udah nanti aja. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sudah masuk waktu Isya. Mari kita salat Isya berjamaah dengan khusyuk. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.